Bapak Ibu, sidang pemilihan keluar. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Raihlah malam Lailatul Qadar. Amin. Karena penuh dengan pahala. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak, Ibu, sidang tarbiyah mulia Allah, pada malam hari ini, walaupun tetap padang disirami hujan, namun kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir selain kita cintai pada malam hari ini. Pada malam hari ini yang akan berikan pengajian itu Bapak Dr. Firdaus MPI. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita setelah diikuti upacara sosial bersama-sama. Dan untuk besok pagi peserta kita adalah Bapak Dr. Andes Adi Zainal Abidin Azari. Tentu mari kita minta kepada ustaz kita Bapak Dr. Firdaus MPI memberikan tausiah pada malam ini. Bapak waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin itu yang di belakang, nama belakang kulit itu anak remaja siapa? Berapa yang disuruh agak kamu duduk itu kita dibantu menegur itu yang belakang rancak lama tuh banyak kepukul tentu dapat paham, apalagi kamu membelakang. Jadi kalau ya bisa lagi dengan baik-baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ada beberapa anak remaja. Pertama, jadi kalau pintu masuk langsung sampai di musola ini, kan sudah lebih lah setahun ya tak ke sini. Sudah dulu kan dibawa bersama Pak Chan di Masjid Vilaku. Saya di apa namanya? Baik, Rahim. Ya. Alhamdulillah bisa jumpa, dan terakhir dulu tuh ada Mak Ipin sebelum. Ini masih ada? Iya, Mak Ipin di sini. Masih? Iya. Masih keluar. Beliau kan mungkin viral ya. Baiklah Bapak Ibu, malam ini ya doakan saya bisa menyampaikan beberapa poin sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Pertama, menjawab pertanyaan mengapa puasa bisa berbeda, kok hari raya sama. Ini dijawab secara ilmu dengan tidak menyalah-nyalahkan. Kita menghormati perbedaan mengawali Ramadan atau 1 Syawal tidak hanya 2 hari, tapi sampai 4 hari. Misalnya Naksabandi duluan hari Sabtu, sudah itu Muhammadiyah hari Senin, pemerintah hari Selasa. Sesudah itu kalau pemerintah menetapkan hari Selasa, itu ada kelompok baru akan melihat bulan maghribnya.
Nah, kalau tampak besoknya puasa. Jadi bisa 4 kali 1 Ramadan. Padahal Allah takdirkan yang 1 Ramadan itu tidak pernah 2 kali, jangankan 4. Tidak pernah 10 Zulhijjah Idul Adha 2 kali. Yang namanya wukuf di Arafah tanggal 9 itu hanya sekali. Itu anak SD pun tahu kalau orang wukuf di Arafah biswanya pasti 10 Zulhijjah. Tapi di Indonesia Idul Adha bisa 2 kali. Sejak kapan Allah ciptakan 10 Zulhijjah 2 kali? Kan pernah. Tapi itu terjadi di negeri kita. Kita hadapi dengan sabar, dengan jiwa yang lapang, karena belum ada titik temunya yang kuat. Keinginan bersatu itu selalu ada. Nah, jadi mengapa ada kemarin itu berpuasa hari Senin tanggal 11? Jawabannya adalah hari Ahad tanggal 10 Maret saat matahari terbenam di ufuk barat, maghrib masuk, sudah itu hilal di atas ufuk setinggi 1 derajat, bulan sabit ya, 1 derajat 3 menit. Artinya hilal sudah di atas ufuk. Kalau sudah di atas ufuk disebut dia sudah wujud atau sudah tampak. Tampak dalam ilmu pengetahuan yang diisyaratkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi perhitungan matahari jelas, perhitungan bulan jelas, perputaran bumi jelas, sehingga siang malam terbentuk dengan teratur jadwal salat awal. Nah, jadi mengapa hari Senin itu berpuasa? Yaitu tadi, begitu hari Ahad tanggal 10 Maret matahari terbenam, bulan sudah wujud, sehingga Ahad malam itu tarawih. Bapak tarawih 1 Ramadan lah masuk. Masuknya inyolah dia ufuk bulan baru itu setinggi 1 derajat lebih. Nah, timbul persoalan, mengapa pemerintah tidak menetapkan hari Senin? Karena pemerintah memakai imkan ru'yah, baru diterima kalau dia malam pertama itu apabila saat matahari terbenam hilal sudah 3 derajat lebih. Nah, kalau sudah 3 derajat lebih baru namanya imkan ru'yah, mungkin bisa dilihat. Tapi karena satu baru tidak bisa dilihat. Nah, jadi pemerintah memakai metode imkan ru'yah. Jadi karena kemarin itu baru tingginya belum sampai 3 derajat, baru 1 lebih, maka pemerintah menetapkan hari Selasa tanggal 12. Di sini kita saling menghormati. Kalau Arab Saudi puasa pertamanya juga hari Senin tanggal 11. Kalau di Muhammadiyah jauh-jauh hari itu mengumumkan dengan pasti dalam berita resmi, disebut juga dengan maklumat. Jadi jauh-jauh sebelum Ramadan itu sudah diumumkan tanpa ada keraguan. Karena dasarnya Al-Quran, di samping ayat tadi surat Yunus ayat 5, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi ada kata hisabnya jelas, artinya dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Begitu jelasnya. Kalau matahari bersinar itu pada padiah, angin. Kalau lama-lama di bawah sinar matahari, kulit awak bisa berubah lebih gelap, keringatan. Kalau dicari matahari padiah matu. Apalagi kalau gerhana. Nah, kalau gerhana matahari itu racunnya sangat tinggi, jadi dilarang melihat apakah itu gerhana total, gerhana cincin ataupun gerhana sebagian. Nah, karena dia bersinar, ada kandungan racun yang berbahaya pada mata. Tapi bulan bercahaya kan itu, dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Kalau bercahaya, bulan bercahaya itu ya mata kita tak pedih. Walaupun bulan purnama, mata tidak berkedip, mata kita tak rusak, karena dia bukan bersinar tapi bercahaya.
Terus kalimatnya, semua beredar pada garis edar masing-masing, baik bulan maupun matahari, dia beredar pada garis edar masing-masing. Kalau bahasa lainnya, kalau kereta api dia di relnya, tidak pernah tabrakan. Kalau bahasa biaka di falaknya, falak itu di garis edarnya atau orbitnya. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Nah, itu maka bisa ditetapkan bila 1 Ramadan itu jatuhnya hari Senin tanggal 11 Maret. Nah, itu dasarnya Al-Quran, dasarnya juga hadis. Sudah benarkah orang berpuasa hari Senin menurut Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya sudah. Al-Qurannya jelas, memang bisa dihisab. Kalau hadisnya bagaimana? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah apabila kamu telah melihat hilal, dan berhari rayalah apabila kamu telah melihat hilal. Jadi hari Ahad tanggal 10 Maret itu awaklah melihat hilal, baca melihatnya, dilihat dalam perhitungan dengan hisab. Kalau hitungan itu pasti tidak ada keraguan. Awak sebenarnya saya SD kelas 1 lah diajar ilmu pasti. 2 lebih ditambah 2 lebih sama dengan 4 lebih. 5 lidi dikurang 2 lidi sama dengan 3 lidi. Itu mana pasti hitungan. 5 tambah 5 bara 10. Baik guru yang pensiun, kepala sekolah, anak kelas 3 SD, juara umum, bara 5 tambah 5, jawabnya pasti 10. Kurang saja mau hutang sakit-sakit do, bara 5 tambah 5, jawabnya pasti 10. Jadi yang namanya hitungan tidak terpengaruh dengan kondisi alam. Hujan labik maka tutui, panen garang, badai, yang perhitungan bulan matahari tetap ada. Jadi ada kepastian. Jadi sudah melihat bulankah kita untuk berpuasa? Sudah. Bahwa hilal sudah di atas ufuk setinggi 1 derajat lebih. Itu namanya mencari bulan dengan ilmu pengetahuan, bahasa lainnya ru'yatul ilmi, melihat bulan dengan ilmu. Kalau apa yang kata bilawui mencari bulan, apakah pakai teleskop, teropong atau langsung seperti diulangkan kan manilihat namanya tuh manilihat bulan, itu namanya ru'yatul hilal, atau bahasa lainnya ru'yatul aini, melihat dengan mata langsung. Nah, jadi kalau dengan hisab mau hujan ria di puasa itu cerah, tidak ada masalah. Yang penting Allah memberi kepastian minum puasa itu. Nah, jadi kita tidak menyalahkan pula kalau yang mengawali puasa itu hari Selasa, memang pemerintah tetapkan hari Selasa. Bagi yang puasa hari Selasa kan sama dengan Menteri Agama, tidak boleh menyalahkan tidak sama dengan pemerintah kok puasa hari Senin. Ternyata hari Senin itu di Kota Padang jauh lebih banyak ketimbang hari Selasa. Nah, jadi itu ya. Mengapa berbeda? Karena tinggi hilal harus sampai 3 derajat. Kalau saya tanya 3 KT, itu sama puasa, tapi dia kurang 3. Lalu mengapa Muhammadiyah tidak cukup 3 derajat kok sudah dijadikan malam pertama? Iya, karena dia sudah di atas ufuk. Kembali hitungan pasti. Awak kan dari kelas 1 SD, sebenarnya mungkin anak TK lah juga ya. Cuma awak pribadi tak ada TK, jadi kampung malah ada TK. Jadi waktu SD latihan roll itu kayu bisa bakatap. Kalau roll spesial tuh lah rancak badan dulu. Tapi roll dipahami panjangnya 30 cm. Dari mawak itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 30-an. Kini coba ditinggal nolnya dari yang ke 1 begitu. 1, 2, 3 sampai 30 bersenti sebenarnya 29. Kalau dari 28, ternyata dari 3 beritu itu 37 lagi. Tuang ko 2, angko 1, 0 ko ba? Lah ibuat pino kalau seandainya orang punya perasaan lah, itu menangis mencilebe, dia dari tongnya ada. Padahal bisanya angka 3 itu karena ada 2, ada 1, ada 0.
Nol itu sendiri adalah positif. Jadi kalau bulan itulah dia nol, itulah positif. Tapi kalau di bawah nol, itu baru negatif. Misalnya matahari terbenam, hilal di bawah ufuk dia, di bawah nol. Itu baru digenapkan hitungan menjadi 30-an. Karena dia negatif, tapi dia sudah positif. Jadi begitulah kalau ilmu pasti itu ia memberi kepastian. Jadi Allah sebenarnya menyatukan hambanya dengan kepastian. Cuma nanti daya tangkap kita lagi. Jadi Bapak Ibu, tarasore awak maghrib tadi Allah satukan awak dengan ilmu pasti. Apa tuh ilmu pasti? Bumi Allah jadikan hamparan. Lalu langit sebagai atap, itu Al-Baqarah ayat 2 tuh. Jadi langit sebagai atap apa kasihnya? Kalau agak di luar, tampak bumi ini terhampar. Kalau baca lihat langit, tampak langit kau melingkungi awak, seimbang. Ilmu dia sama jaraknya jauh. Awak rasulnya pada di tengah-tengah. Kecil kurang Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman kan tampak dari situ. Aku kinyo di kaki langit atau di balik langit. Tapi kecil kurang Sungai Limau, kinyo lah di tengah-tengah. Jawa kan tampak dewa dari Padang Ber. Rasul kinyo di balik langit. Tidak, kecil kurang Jawa, kinyo lo di tengah-tengah kan. Awak di Padang itu, Pak Wali Kota, Pak Camai, Lurah, siapa-siapa pengurus saja jamaah ini. Kalau awak tadi disatukan dengan ufuk kaki langit. Jadi bertemu kaki langit 7 bumi. Kalau di matahari terbenam kan jota pilawi. Pertemuan kaki langit jota pilawi itu disebut ufuk. Ufuk itu adalah garis nol atau titik nol. Itu awak disatukan. Tadi pintu matahari terbenam di bawah nol, di bawah ufuk kan membuku awak sekolahnya. Awak satukan awak membuku. Kali awak pakai. Dan pada dulu matahari itu 7 derajat ke bawah, asal lahnya di bawah ufuk, sosoh lah, memukul lah dari tengah. Jadi non gadang doi itu. Artinya Allah satukan awak memukul, Allah satukan awak mati. Begitu pula kalau matahari Allah terbenam di bawah ufuk, asal hilal dia Allah di ufuk, Allah satukan awak mengawali bulan. Cuma persoalannya bulan itu kalau untuk di Padang, untuk Indonesia yang payah tampak. Awan sudah tanggung kapan. Jadi saya Bapak Ibu sudah 20 tahun lebih ikut Rukyatul Hilal. Belum pernah bisa melihat hilal, walaupun tingginya lah 8 derajat. Pernah kali itu 8 derajat dan bulan pun tak tampak. Maka tampak awan saya kadang-kadang tingginya 2 meter. Nah kerja bulan itu aku bisa kadang-kadang telah total. Jadi secanggih apapun teleskop awak tak bisa mencari. Kini awak di Kementerian Agama arago teleskop tu 285 juta. Karena dia 300 juta. Lu berhasil mencari bulan. Jadi awak di Indonesia tu daerah tropis, ada sisi lemahnya, payah mencari bulan. Tu bila bisa mencari bulan, lihat malam keduanya lah tinggi, lah lebih 2 derajat, agak gadang berseneng. Jadi kalau awak di Indonesia aku harus tampak 2 bulan nenge, pasti talabih puasa awak, talabih sehari paling kurang. Tapi kalau tampak dalam ilmu pengetahuan aman, konsepnya jelas Al-Quran. Tapi kalau dilihat Jumat tu, lah malam kedua baru tampak. Bahkan Nabi yang mencari bulan daerahnya dari daerah Katulistiwa, Katulistiwa. Nabi itu ke Makkah 21 derajat 25 menit. Madinah lebih utara lusannya naik lagi. Jadi di Madinah itu daerah subtropis, bukan daerah tropis. Kalau daerah tropis itu banyak awannya, banyak kabutnya, payah mencari bulan. Kalau di Madinah mudah. Sang ini saya ufuk tampak sekali. Nabi yang mencari bulan masa itu sebab ilmu falak, ilmu hisab, astronomi, anu untuk di Makkah Madinah lain. Tapi kalau untuk Romawi sudah ada kemajuan sebenarnya zaman
Galileo Galilei, Socrates sebelum Masehi sudah ada, tapi khusus Makkah Madinah tak ada orang. Walaupun tak ada, Allah beri kemudahan untuk di Madinah bisa bulan itu dicari langsung. Nah, itu kadang-kadang awak dipertentangkan Nabi mencari bulan dulu, maka awak dihisap-hisap. Padahal Allah memberi kemudahan supaya orang Indonesia, umat Islam terbanyak di dunia, baca roh Allah beri mudah. Jangan terpaku mencari bulan langsung. Kalau cari bulan langsung, tidak ketampak-tampak malam pertama itu. Barunya tampak malam kedua itu tak lebih tak bisa. Apa kemudahan Allah berikan? Kembali kepada Al-Quran. Kalau kembali pada Al-Quran, perintah hisab banyak perhitungannya. Kalau dalam Al-Quran apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang diinformasikan dalam Al-Quran tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Jadi kita seru teman-teman, kadang-kadang ada yang agak vulgar, siapa yang menentukan apa mengawali puasa berdasarkan hisab hanya kecil lebih, padahal dasarnya Al-Quran. Memang itu panjang ya, tapi tidak usah kita perpanjang. Jadi yang jelas saya berhak menyampaikan, pertama saya juga anggota Hisab Rukyat Provinsi Sumatera Barat sejak terdaftar itu 2002. Kalah 2002 bukan 2022. Masih Departemen Agama aja baru namo istilahnya. Kalau ini kan Kemenak ya. Nah, jadi sudah cukup pengalaman lah. Pernah sama gitu, Indonesia Ya. sama Bapak pernah. Ya. Dan itu beda-beda karena hilal kan gitu. Nah Ya. ini mudah-mudahan untuk masa depan jadi satu aja, Muhammadiyah dengan itu ya pemerintah satu gitu. Iya, ya. Nah, gimana caranya itu? Ya, ini yang kita buka untuk menjawab pertanyaannya sehingga nanti dalam diskusi tidak ngambang. Mengapa ada sama, mengapa ada berbeda. Nah, Ramadan hari ini secara nasional sama. Nah, bagaimana hari raya? Akan sama, walaupun belum ada diumumkan, tapi sudah digaung-gaungkan sama, walaupun belum ada keputusan. Waktu puasa hari Selasa tanggal 8, tanggal 9 ya, tanggal 9 April hari Selasa itu timurnya Selasa Biswa. Yang puasa hari Senin, pas jumlahnya 32. Kalau sudah 32 pasti biswanya Idul Fitri dan tak mungkin puasa 31. Yang puasa hari Selasa, sudah cukup pula puasa 29 hari. Sudah terpenuhi juga hitungan sunnahnya, karena kata Nabi kadang puasa itu 29, kadang bulan itu 29, kadang 30. Terus pendekatan ilmu falaknya bagaimana? Ijtima terjadi pukul 1 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian barat. Ijtima itu artinya berkumpul. Apa yang berkumpul? Bulan, bumi, bulan, matahari pada satu garis astronomi berkumpul. Kalau bahasa ijtima kan misalnya ijtima ulama, berarti ulama berkumpul. Nah, kalau ini ijtima awal Syawal terjadi hari Selasa pukul 1 lewat 24 menit. Terus saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk untuk pandang ya 7 derajat lebih. Nah, sekarang kita dudukkan dulu apa itu ijtima. Apa yang berkumpul? Jadi yang berkumpul itu karena itu disebut jam 1 lewat 24 menit. Kalau waktu jual matahari ke bawah itu jam 12 malam. Kalau ate waktu jual kan jam 12 siang. Nah, terjadi ijtima itu jam 1 lewat 24 menit. Jadi jam 1, jam 2 jam 1 tambah 24 menit itu. Nah, jadi kalau digambarkan iko bumi, misalnya iko bumi, awal dari bumi, siko bulan ku itu bulannya. Di bawahnya lagi matahari. Jadi bumi, bulan, matahari
satu garis, itu disebut ijtima. Artinya si bumi, bulan dan matahari dipertemukan satu garis. Jadi kalau satu garis pendekatan ilmu alam fisika, awak diingatkan dengan teleponan. Telepon, kalau misalnya kalian dipotong, lah bolong, siku-siku itu di KB itu karate, di lubang lo, dimasukkan benang, itu disambit lidi ya, ditarik lo, beko, awak bisa teleponan. Balik terang suruh kawan lain, karena benangnya lurus. Jadi artinya dengan garis lurus bisa bangun komunikasi. Jadi seakan-akan itu, ini bumi, bulan dan matahari bertemu dalam satu garis astronomi. Itu yang disebut dengan ijtima. Terus apa gunanya ijtima? Adalah media pemberitahuan bulan lama hendak berakhir, bulan baru hendak masuk. Bangsa lainnya bapailah batinggalah. Kece Ramadan, saya Ramadan mau pergi supaya orang jangan puasa terus menerus. Jadi sudah sampai waktunya harus pergi. Kece Syawal, ya saya mau datang supaya orang bisa merayakan kemenangan atau beridul fitri. Nah, sebelum Ramadan pergi, sebelum Syawal bertugas supaya orang barirayo, adakan pertemuan dulu. Jadi pertemuan ini bahasa lainnya kalau bawakan dunia sertijab, serah terima jabatan. Kepala dinas baru dengan kepala dinas lama diadakan serah terima jabatan. Aku kasihnya bapailah batinggalah sebelum pejabat lama pensiun atau pindah, mungkin yang baru masuk diadakan dulu serah terima jabatan, mungkin makan bersama, pidato-pidato, berdoa, saling menyemangati, silaturahim kita tetap terjalin di Jiro model itulah. Nah, setelah acara serah terima jabatan, kopai berangkat dan pejabat lama ya tafadhol silahkan. Jadi painya tampak tungguang. Pejabat lamonyo datang bertugas, datangnya dengan segala adab, datangnya tampak tunggu. Tapi waktu serah terima jabatan, tapak nalamuman nyolari malam, itu bukan tampak tungguang. Jadi agaknya ini kita bisa tangkap terjadinya ijtima itu Allah memberikan pelajaran sopan santun. Jadi tidak bisa pai begitu saja loh. Aduh serah terima. Seakan-akan begitu ya Bapak Ibu. Nah, terus kan jam barat tadi jam 1:30 ya. Terus subuh, duha, zuhur, matahari tagelek sampai matahari tabanam. Begitu matahari tabanam hari Selasa tanggal barat tadi tanggal 9, bulan tironya 7 derajat di atas ufuk. Berarti tinggi. Bagi Islam hakiki nyolah dari ufuk itulah satu. Bagi pemerintah yang memakai standar 3 derajat ke atas, nyolah lagi 3, mulai tujuan. Artinya pemerintah diduga kuat akan mengumumkan Idul Fitri itu jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Maret. Nah, ini yang sangat menggembirakan. Kalau Samo kan secara nasional lebih sempurna kebahagiaan. Ini yang kita kembangkan bahwa puasa hari raya insya Allah sama. Amin. Jadi sebab sama pun tadi lah dia 3 derajat. Nah, itu jawabannya. Kadang-kadang Samo apa berbeda, poso itu beda. Lorayo tidak mesti. April, Pak. Ya, jadi 10 April sama juga dengan Arab Saudi. Mungkin itu tentang menjawab pertanyaan dan kabar gembira bahwa hari raya kita sama. Terus Bapak Ibu, itu bertanya dulu sebelum dilanjutkan ke materi harus batasi. Di situ Bapak Ibu jangan bahwa di kota Padang azan subuh tidak sama. Ada yang duluan 8 ini sudah tuh baru, ada yang baru memulai. Nah, kalau di situ azan subuhnya bahan Jabaran tadi subuh azan ini bahan 5 lewat. Oke.
Simbol dari doa, oke. Cuci dulu. Kalau mau capek, itu sholat rahim. Nah itu. Mau lambat sholat kadang. Suruh kadang. Ya. Kalau suku tetangga kan. Oh tetap. Oke lah. Biar Sama 73 waktu start. banget. 73 waktu start. Dia mulai balikan itu. Mulai balik ibu tak? Oh 5 lewat 5. Ramai. Ramai terus. Biar yang bagian akhir ini saja kita fokus. Memang tertunda sekali dulu. Jadi begini Bapak Ibu. Orang Arab, ya namanya saya tidak catat tapi bisa dilacak ulang. Tahun 2007 tugas dakwah ke Indonesia. Terus sebuah diajak atau masjid terdekat. Lalu keluar ucapannya dalam terjemahnya, kok terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Kalau bersemangat tuh subuh, kalau terlalu bersemangat tuh CME tuh ya, tapi CME-nya halus lah. Artinya apa? Kok alun masuk waktu subuh sudah dikumandangkan azan, masih gelap gulita. Sebab kalau di Makkah Madinah itu selesai orang salat subuh atau harilah tarak. Kalau di Indonesia selesai salat subuh masih gelap. Jadi peninggal orang Arab ini dilanjutkan diskusi, benarkah waktu subuh kita terlalu cepat? Nah, lalu diteliti, dikaji, saya baru mendengar 2008 bahwa waktu salat kita ini ada yang hendak dikoreksi. Itu di Jogja yang disampaikan Profesor Samsul Anwar. Tapi itu dalam sambutan, bukan dalam pembahasan. Terus 2010 saya ikut lagi Musyawarah Nasional Tarjih di Malang. Saya di Komisi Hisab. Lalu bapak-bapak itu di sela-sela kegiatan, saya sudah cek waktu salat, memang terlalu cepat. Oh saya juga. Akhirnya ini diangkatkan, lalu diamanahkan 3 perguruan tinggi meneliti, benarkah waktu subuh di Indonesia terlalu cepat? UHK, yang Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan di Sumatera Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Masing-masing punya labor ilmu falak atau observatorium. Penelitiannya bagaimana? Turun lapangan, ada ke lereng gunung, ada di pinggir laut, dalam kota, di lembah, di perkampungan. Sampai juga penelitian itu di Padang. Sebelum di Padang di Batu Sangkar. Nah, yang di Padang itu titiknya ada 2 di kampus Universitas Muhammadiyah dan asrama haji. Nah, begitu azan dikumandangkan, diteliti ternyata memang subuh sepertinya belum masuk, belum ada tanda-tanda fajar. Tapi beberapa menit kemudian selesai azan baru tampak ada tanda-tanda fajar. Kiranya model itulah seluruh penelitian baik di Medan, di Sulawesi dan diikut. Nah, sampailah diputuskan Bapak Ibu tahun 2001 bulan Maret tanggal 20. Intinya apa? Waktu subuh yang lama ditambah 8 menit. Nah, mengapa 8 menit? Dulu itu waktu subuh itu katakanlah ufuk timur. Ufuk timur itu kan sampai matahari tabi. Dulu ahli hisab kita meletakkan waktu subuh itu min 20 derajat di bawah ufuk. Kironya fajar lalu tabi kiro. Masih malam, masih bisa orang bertahajud, masih bisa orang bersahur bagi yang mau puasa. Karena fajar belum terbit. Terus kapan fajar terbit? Naik matahari, kok sebagai matahari gini ya. Naik matahari kok 2 derajat dulu, 1 derajat, 2 derajat. Jadilah min 8 balik. Tadi kan min 22, dengan naik min 8 balik, naik 2 derajat menjadi min 8 balik. Baru ada fajar sadik masuk waktu subuh. Jadi baku ditambah 8 menit untuk 1 derajat butuh 4 menit. Naik 1 derajat lagi 4 menit. Jadi 4 kali 28. Jadi kuncinya kok kalau misalnya jam tertentu
pada tanggal tertentu waktu subuh, jadwal subuh yang lama kan jam 5, jangan azan pukul 5 itu belum tambah 8 menit lagi. Nah itu logikanya. Jadi alhamdulillah dengan penelitian ini alhamdulillah sudah diterima secara luas. Kalau Malaysia malah dulu-dulunya berdoa itu bulan Februari tahun 2020. Kalau Indonesia itu 2001 20 Maret. Nah, berarti kan ini jalan masuk 3 tahun lah ya. Terus Bapak Ibu, selanjutnya di Sumatera Barat itu sudah banyak yang mengamalkan, terutama Masjid Raya Sumbar. Kalau Masjid Raya Sumbar tua pagi kuranglah azan sekeliling termasuk muslimin. Tapi Masjid Raya ala sudah lo azan tambah 3 menitan baru Masjid Raya Sumbar azan. Ini sekedar gambaran baku berbeda azan subuh di Kota Padang. Adonan dulu, ada kemudian pada lo yang biar sikap di tengah-tengah, jangan terlalu capek atau jangan terlalu selapek. Kan berbagai sikap dipakai. Sudah itu untuk menenangkan suasana, banyak surat masuk ke MUI Sumatera Barat. Lalu MUI menyahuti dengan Mukerda ya, Musyawarah Kerja Daerah digabung dengan Ijtima Ulama Sumatera Barat yang dihadiri ketua umum, masing-masing ketua-ketuanya kabupaten kota. Acaranya di Sijujuang tahun 2002, seminggu menjelang puasa. Nah, awak juga hadir membawa narasumber mendampingi. Jadi setelah malam itu dibuka di kantor bupati, besoknya dilanjutkan di Hotel Bukit Gadang. Jadi Bapak Ibu, gambar singkatnya, waktu itu disepakati kita harus berkumpul di halaman hotel 1 jam sebelum subuh masuk. Lampu taman hotel dimatikan, alat penangkap cahaya dipasang. Jadi Bapak Ibu, ya tidak lama kemudian azan. Mungkin Masjid Agung Sijujuang azan memang terlihat masih gelap gulita. Kenapa? Masih memakai jadwal yang lama. Nah, sampai jam 6 kami di lapangan. Sudah tuh jam 8 mulai muzakarah ijtima. Narasumber menampilkan data-data penelitian dari 1000 tahun yang lalu sampai yang terakhir ada titik temu, tanya jawab. Akhirnya sore tanggal 26 Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat memutuskan dengan ketetapan hati mendukung waktu subuh itu dengan posisi matahari min 18 derajat. Artinya waktu subuh yang lama tambah 8 menit lagi. Nah itu semua Bapak Ibu ada dalam buku kecil ini. Dulu 87 halaman yang aslinya, terus diringkas atau ditakvis, ditambah dengan putusan MUI. Saya masukkan juga di sini yang ditandatangani, ini dititip. Paling tidak maksudnya itu Bapak Ibu, ma dasarnya, ma kajiannya kok ditambah-tambah 8 menit. Nah, jadi kalau pakai dua waktu subuh nalamo secara ilmu model ke fajar lalu tabi lain, tentu waktu subuh lu masuk sampai Allah bersumpah wa subhi idza tanaffas, demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi fajarnya harus habis dulu. Jadi kalau matahari min 20 derajat di bawah hukum, subuh harus masuk. Tu baku ulama nyusun model itu. Awak tetap berterima kasih kaum ulama terdahulu selevel Inyak Jambe, Sadudin Jambe, Aidu Saiki, siapa lagi Harun Elmani dan seterusnya. Sebab daerah awak pun daerah pegunungan, untuk memperkirakan fajar sulit, tidak semudah di Madinah. Jadi ulama awak dulu lah berijtihad, moga-moga dengan kedalaman 20 derajat masuk subuh. Tapi diteliti kemudian hari, kironya boleh tambah 8 menit lagi. Sekiranya Inyak Jambe Idui, ini kan berandai-andai, tentu dia bersenang hati bahwa penelitiannya sudah ada penyempurnaan dengan tidak menyalahkan amal dahulu. Kemudian akibat itu hukumnya Bapak Ibu, kalau dipakai juga jadwal yang lama, suasana ulang
tetangga awak nendak kasurau mungkin pai dinas kasulo itu salat segera, salatnya waktunya belum masuk. Kalau yang di musala jadilah sudah azan salat sunat dulu, lamului kapan Allah dipastikan waktu subuh masuk, tapi azannya subuh belum masuk. Nah, itu ya Bapak Ibu logikanya. Jadi di sini Pak Chan, di sini ada hasil penelitian, ada juga video yang disarankan untuk ditonton beserta dalil-dalil. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan. Jadi himbauannya Pak, cocokkanlah waktu salat yang lama ditambah 8 menit. Nah, mungkin itu. Kalau seandainya jam digitalnya sudah dicocokkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, itu bisa dicocokkan ditambah 8 menit dari yang lama. Hanya subuh saja, zuhur, asar, maghrib bisa tetap. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu penyampaian malam ini. Terima kasih banyak. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian pengajian malam kita bersama Buya Dr. Andes Haji Firdaus Haji. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin. Laporan keuangan Pak diterima pada pagi malam ini 283.000. Alhamdulillah. Amin. Dan besok pagi Ustaz kita Dr. Andes Zainal Abidin Azhari. Mari kita ramaikan musola di masjid di akhir Ramadan ini. Demikian, jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.